gender. Tugu itu merupakan perlambangan dari laki-laki atau lingga. Kita jangan bayangkan yang aneh-aneh. Jadi tugu itu adalah perlambangan dari laki-laki. Kalau seperti itu penggambaran dari, ya mohon maaf, dari laki-laki tadi yang dipunyai laki-laki, yaitu kelaminnya laki-laki. Perlambangan perwujudan dari lingga. Tapi mohon maaf, yang sekarang ini sudah diubah. Kenapa? Karena hancur, karena gempa bumi. Nah, tubuh sendiri itu memiliki makna, walaupun itu perlambangan laki-laki, tapi memiliki makna yang sangat gagah. Maknanya adalah menggaling kaulo Gusti, yang artinya menyatunya manusia dengan Tuhan. Yaitu adalah sebuah paran. Kalau dalam sangkar panah Dumadi, tugu adalah paran atau tujuan. Jadi panggung krapyak ke keraton itu namanya sangkan Dumadi. Dari keraton ke tugu itu namanya paran Dumadi. Tugu ke keraton namanya parang Dumadi. Jadi tujuan kembali. Nah, ini tugu Jogja yang sekarang ini dulu kan yang awal dibangun tahun 1756 oleh Sultan pertama. Yang sekarang ini tugu ini sudah hancur yang aslinya, yang kemudian berubah seperti ini karena gempa bumi tahun 1867 yang itu meruntuhkan beberapa bangunan-bangunan utama, bangunan-bangunan besar di keraton. Salah satunya keraton sendiri, bangsal-bangsalnya yang ada yang hancur, Taman Sari, kemudian tugu Jogja ini tahun 1867 yang ditandai dengan sebuah condro sengkalan, obahe pitung gigi, yaitu artinya hancurnya bergoyangnya bumi atau tanah. Nah, itu di era Sultan Hamengkubuwono ke-6. Jadi Hamengkubuwono ke-6 itu dulu dia saksi bisu tugu ini hancur. Nah, setelah itu 22 tahun kemudian Sultan ke-7 yang bertahta waktu itu merenovasi ulang tugu di era Sultan ke-7. Tapi bukan Sultan yang merenovasi, melainkan dari pemerintahan Belanda. Nah, kalau pengen tahu itu namanya, saya nggak hafal namanya dari Presiden Belanda, Mulester. Itu arsiteknya yang membangun tugu yang sekarang ini. Jadi ini dirancang oleh itu Mulester itu. Dan dulu ini dibiayai oleh seorang patih. Patihnya namanya Kanjeng Raden Adipati Djadjo Kelima. Pada tahun 1889. Jadi 22 tahun setelah tugu ini hancur. Itu nanti ada ceritanya di sana. Nah, itu ceritanya waktu tugu ini dibangun. Nah, itu runtuhannya tuh gempa bumi tuh, yang bentuknya seperti itu kan, hancur tuh. Ada gambarnya patah. Di pelang seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke makna filosofisnya, makna filosofis dari tugu ini tidak berubah. Tugu ini memaknai manunggaling kaulo Gusti, yang menyatunya raja dengan rakyatnya. Tapi kok bentuknya beda, nah, dan bentuknya landip seperti itu tetap menunjukkan ke atas. Nah, kalau kita ambil dari sisi agama juga, mungkin dari Belanda dulu kan arsiteknya beliau ini juga, kalau dalam filosofis Islam, ya itu bentuknya seperti ini. Itu filosofis Islam dan ibunya. Kalau dalam filosofi Hindu lingga, filosofi Islam itu melambangkan manunggaling kaulo Gusti. Nah, ini fungsi lingganya sekarang sudah nggak ada, sudah nggak terbentuk filosofis lingga. Tapi filosofis Islamnya itu masih ada, yaitu manunggaling kaulo Gusti, menyatunya menyatunya raja rakyat dengan Tuhan, atau menyatunya manusia dengan Tuhan, menyatunya manusia dengan Tuhan. Kalau rakyat dengan raja itu yang di keraton Sultan, ketika di Sitinggil kaulo Gusti, ya. Jadi manunggaling kaulo Gusti yang menyatunya manusia dengan Tuhan. Tujuan dari hidup manusia, dari manusia itu tujuan hidupnya tadi setelah lahir, tadi dari panggung krapyak lahir sampai ke keraton, sudah besar, sudah bisa mandiri, istilahnya sudah bisa menentukan jalan hidupnya dan diberi pendidikan, diberi segala macam ilmu pengetahuan, dan ini adalah tujuan hidupnya. Panggung krapyak itu adalah paran atau muasal, jadi muasalnya kembali manusia. Nah, tapi sebelum sampai sana, ini kan sudah sampai tujuan, yang namanya tugu ini sebagai paran. Di jalan tugu ini mungkin yang jalan-jalan sering kita lewati ini kan ada ceritanya atau maknanya. Jadi jalan ini dari sini, titik ini sampai ke keraton itu ada jalannya, ada nama-namanya, dan itu punya maknanya dari kisah filosofis tadi. Maka nama jalan ini namanya Margo Utomo. Margo artinya jalan,
utomo itu artinya keutamaan. Jadi setelah manusia itu tadi sudah mencapai tujuan, dia harus hidup untuk mengutamakan kepentingan dari tujuan hidupnya tadi, keutamaan hidupnya tadi. Keutamanya apa? Itu masuk ke jalan Malioboro. Malio itu artinya wali, para wali. Boro itu obor, jadi artinya Malioboro itu obor, yaitu yang artinya jalan Malioboro itu adalah simbol ya manusia yang sebagai wali, sudah sebagai wali itu untuk menyebarkan kebajikan. Jadi dari ilmu-ilmu yang dia dapat, pengetahuan segala macam itu harus dia bagikan, sebarkan kebaikannya, kebajikannya di duniawi. Nah, itu dari jalan Malioboro itu. Masuk lagi yang namanya Jalan Margo Mulyo yang ada di jalannya itu kalau nggak salah dari Ketandan sampai ke 0 km itu ya, itu jalannya pendek. Nah, itu yang artinya Margo Jalan Mulyo itu kemuliaan. Jadi dari situ manusia setelah menyebarkan kebajikan dalam kehidupannya, dia akan mencapai kemuliaan. Ya, dari kemuliaan itu nanti ada satu jalan lagi yang menuju dari alun-alun utara, itu dari Bangjo 0 km sampai ke masuk ke alun-alun utara itu. Margo Mulyo itu sekarang jalannya itu dari ini 0 km. Jadi jalannya kecil kok. Dari Margo Mulyo itu dari 0 km atau apa kantor pos itu sampai ke Beteng yang tadi, yang di alun-alun utara sebelum masuk alun-alun utara. Nah, dari alun-alun utara itu sampai menuju ke alun-alun utaranya itu ada jalan lagi. Kalau sekarang kita lihat itu namanya Jalan Panguraan, dari kata pengurapan. Jadi setelah manusia itu mencapai kemuliaan itu dia nanti atau manusia ini akan diurapi atau kembali lagi kepada Sang Calling atau Tuhan Yang Maha Esa. Filosofisnya seperti itu. Nah, itu menghadap ke arah penobatan Raja Sultan. Nah, itu yang menyatunya tadi raja atau manusia dengan Tuhan, dan menyatunya rakyat dengan rajanya. Nah, dari situ itu adalah prosesi yang sangat sakral, karena di situ digambarkan Sultan itu menjadi wakil Tuhan. Nah, padahal Siti Injil itu kalau dalam konsep sumbu filosofis tadi itu manusia sudah menyatu dengan Tuhan, sudah kembali. Nah, di sana di dalam keraton itu dapat bangsal, namanya Bangsal Sri Manganti, Bangsal Trajumas, ada Bangsal Kedaton. Nah, Bangsal Sri Manganti itu adalah tempat untuk penantian manusia. Jadi kata menanti di roh tadi yang sudah jadi roh itu akan menanti yang namanya nanti ke Bangsal Trajumas. Trajumas itu dari kata timbangan emas. Jadi di situ memang dulu kita Bangsal Trajumas difungsikan sebagai tempat pengadilan yang digunakan Sultan untuk mengadili beberapa rakyatnya maupun para prajuritnya yang melakukan kesalahan. Nah, di situ juga dimaknai kalau dalam sumbu filosofis sebagai tempat pengadilan manusia nanti di dunia akhirat. Nah, setelah kalau manusia ini sudah selesai dari Bangsal Sri Manganti, dari Trajumas, dia nanti akan masuk ke yang namanya Bangsal Kedaton yang dari arah surga. Jadi dari situ manusia sudah mencapai kehidupan abadinya. Itu dalam keraton semua bangsal-bangsalnya. Nah, itu selesailah dari situ sumbu filosofisnya. Jadi dari awal manusia tadi hidup, lahir dari benih ya, dari awal benih untuk lahir, bayi sampai dewasa, sampai menuju ke tujuan hidupnya yang kembali lagi kepada asal muasalnya, itu kembali kepada Tuhan. Jadi Sangkan Paraning Dumadi itu menceritakan kisah lahirnya manusia dari asal muasalnya, kemudian kembali kepada asal muasalnya.